wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di For You Channel. Kali ini kita sedang melakukan trip atau visiting ke desa terindah yang ada di Nagari Tuo, Desa Pariangan, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia tentunya. Nah, semuanya pemirsa, kita sekarang sudah berada di Nagari Tuo Pariangan, yang mana desa ini dikenal dengan sebutan desa terindah yang sudah dinyatakan oleh UNESCO pada 2 tahun lalu. Nah, desa ini benar-benar menakjubkan. Jadi pada waktu kita kunjungan, kita kan mendengar nama desa terindah digadang-gadang seperti itu. Jadi kita dari For You Channel tertarik untuk datang ke desa ini. Nah, ini tadinya kita kan sudah agak sorean, jadi nggak lama kita singgah di sana. Kita harus pulang karena tadinya kita kan singgah di sana. Artinya bukan tujuan utamanya pertama gitu ya, tapi pada waktu kita berkunjung, kita ada keperluan ke Kota Batu Sangkar yang tidak jauh dari desa terindah ini. Di sini ada sebuah desa terindah kata orang gitu ya. Jadi kita coba ya singgah sebentar di desa terindah yang dikatakan atau yang digadang-gadang oleh orang. Jadi apakah benar? Bagaimana sih keindahannya gitu? Dan ternyata pemirsa memang sangat menakjubkan. Nah, ini yang membuat kita merasa tertantang ya. Aduh, ternyata sampai di sana tadi pemirsa, kalau andaikan kita lebih cepat tadi ke sana, aduh pasti deh kita sangat senang sekali gitu. Karena memang benar-benar menakjubkan desanya. Jadi nggak percuma UNESCO atau dunia mengatakan atau menyatakan bahwa itu adalah desa terindah yang ada di dunia. Jadi kita berbangga sekali sebagai bangsa Indonesia. Ternyata desa terindah di dunia itu ada di Indonesia, yang tepatnya berada di Nagari Tuo, di Nagari Tuo, Desa Pariangan. Nah, Provinsi Sumatera Barat. Jadi kalau kita mau ke sini, kita harus dari Kota Padang dulu ya. Jadi dari Kota Padang, kalau misalnya ada pemirsa dari luar provinsi atau dari yang agak jauh dari daerah Sumatera Barat, bisa naik pesawat ya, ke bandara dulu ya, Bandara Internasional Minangkabau yang ada di Kota Padang. Nanti dari sana kita akan lanjutkan perjalanan. Dilanjutkan perjalanan ke Kota Parangpanjang. Nah, dari Kota Parangpanjang kita bisa arah ke timur ya. Dari Kota Parangpanjang kita bisa melanjutkan perjalanan arah ke Kota Batu Sangkar, Kota Budaya Batu Sangkar. Nah, sekitar tidak jauh ya, sekitar ada mungkin sekitar 6 atau 7 km dari Padang Panjang. Dari Kota Padang Panjang kita akan menemui sebuah desa yang di sana sudah ada gerbangnya ya, dan kemudian ada di sana spanduk yang menyatakan bahwa ini adalah desa terindah yang dinyatakan oleh UNESCO 2 tahun lalu. Nah, sesampainya kita di sana, kita akan melihat pemandangan yang begitu menakjubkan. Memang desanya kayak ada gunung-gunung terletak habis gitu ya, bagus sekali, dan alamnya juga tentu sangat asri, udaranya sangat segar gitu ya. Nah, terus kita akan masuk ke pedalamannya. Jadi di pedalamannya itu kita akan melihat adanya beberapa objek wisata yang memang sudah disiapkan oleh penduduk sekitar, dikelola secara, ada yang mengelola secara pribadi, ada yang dikelola secara bersama-sama. Nah, pokoknya jika pemirsa yang ke sana sangat menakjubkan sekali, pasti tidak nyesel deh gitu ya. Kita jamin bahwa semuanya pada anteng jika datang ke sana. Oke.
Nah, pemirsa, sekarang kita sudah berada di perjalanan pulang ke Kota Padang Panjang, yang mana ini di kegelapan ya. Terlihat sekali bahwa alamnya memang masih sangat asri sekali, rimbun ya, nyaman. Dan kemudian di sepanjang perjalanan pemirsa akan melihat pemandangan-pemandangan yang sangat menakjubkan. Nah, jadi oleh karena itu saya dari Furi Channel ya, kita udah melakukan visiting atau nge-trip kita ke sana. Ternyata wah, benar-benar cakep sekali memang. Jadi untuk pemirsa yang datang ke sini mungkin bisa menjadi prioritas wisata bagi keluarga maupun untuk wisata pada saat liburan. Nah, cuman di daerah tadi ya, di daerah kita di Desa Terindah tadi itu masih kita beberapa hal, mungkin fasilitas yang belum mendukung, seperti penginapan yang masih tidak kita jumpai di sana. Kalau penduduknya sangat ramah banget, ramah tamah banget gitu. Nah, pastinya tidak menyesal deh kalau datang berkunjung ke Desa Terindah ini. Nah, untuk penginapan, informasi penginapan, nantinya para pengunjung bisa pergi ke Kota Padang Panjang yang kira-kira sekitar perjalanan 10 menit lah dari Desa Terindah itu kita ke Padang Panjang, atau kita pergi ke Kota Batu Sangkar. Namun untuk penginapan mungkin menurut hemat kami, untuk lebih baiknya kita pergi ke Kota Padang Panjang saja. Di Kota Padang Panjang itu hotel-hotel juga sudah sangat memadai untuk kita tenang gitu ya, untuk kita lebih nyaman. Dan jangan lupa ya, kalau berkunjung ke daerah ini, pemirsa harus menyiapkan sweater ya, sweater yang perlengkapan, karena daerah di sini udaranya cukup dingin terutama di malam hari. Nah, kalau saya sedang berada di daerah tadi itu, kayaknya kita lagi berada di sebuah puncak gitu ya, yang memang sangat indah sekali pemandangannya. Beberapa penduduk ada seperti kata yang kami bilang tadi, yang kita bicarakan tadi, bahwa penduduk sekitar di sana masih ada yang mengelola usaha itu dibikin pribadi, ada yang memang sudah dikelola bersama-sama. Dan sejauh pantauan kami tadi, kami belum mengetahui pasti apakah memang itu perusahaan yang membuka atau memang dikelola secara kekeluargaan berbarengan gitu ya. Jadi untuk itu yang perlu disiapkan bagi pemirsa kalau ingin datang ke sini, tentunya adalah disiapkan sweaternya, jangan lupa ya. Nah, mungkin untuk tempat lain sebagai untuk camping mungkin bisa kami rasa sangat memungkinkan kita hubungi penduduk sekitar gitu ya, agar kita bisa membuat acara camping gitu ya. Mana tahu ada nih pemirsa para mahasiswa, adik-adik mahasiswa ya, atau ada juga yang misalnya para adik-adik yang SMA gitu kan, pengen liburan gitu. Ini alternatif yang cukup bagus sekali ya, untuk kita datangi ke Desa Terindah itu. Nah, pengen tahu kan bagaimana sih Desa Terindah itu kok sampai diklaim oleh UNESCO atau dunia sebagai desa terindah. I love Indonesia ya. Kita bangga sekali sebagai bangsa Indonesia yang memang memiliki desa terindah di dunia. Ternyata ada di Indonesia loh gitu ya. Jadi kalau masalah kebudayaan ya, mungkin ada isu-isu ya, atau berita yang tidak bertanggung jawab gitu kan, katanya kalau pergi ke Sumatera Barat loh gitu kan. Ada itu pernah teman saya juga dari Jogja, dan kita sama kerja di Sumatera Barat. Pernah dia ngomong, ketika saya mau ke sini loh katanya, itu agak ragu-ragu karena ada katanya orang Sumatera Barat itu gini gono gini gitu ya. Ternyata gini, itu Sumatera Barat itu sangat kaya dengan, nah itu tidak ada salahnya jika mau datang ke sini, ke desa wisata terindah ini, saya jamin tidak menyesal gitu ya. Nah, untuk
pengunjung, sekali lagi kami ingatkan kalau mau ke sini jangan lupa tuh dibawa sweaternya atau sejenisnya gitu ya. Kemudian untuk tempat camping mungkin bisa juga pergi ke di daerah itu, mungkin bisa dihubungi pemuda setempat atau kepala kalau di sana kan ada wali nagari atau apa gitu. Yang jelas kita urus dulu izinnya. Nah, atau mungkin bisa kita pergi ke daerah Kota Padang Panjang yang tidak jauh dari sana. Di sana ada bumi perkemahannya di Kota Padang Panjang itu di kawasan Mifan Minang Fantasi Waterpark ya, dan di sana cukup adem. Jadi pokoknya kalau mau berkunjung ke sini pemirsa, kami yakin sekali pasti semuanya pada merasa enteng deh gitu ya, merasa tenang, merasa kondusif sekali, udaranya yang begitu sejuk, segar. Nah, penduduknya juga sangat menghargai keramah tamahan. Nah, mereka orangnya welcome kok gitu, Sumatera Barat itu welcome banget gitu. Nah, pemirsa semua, ini kita sedang berada terus menuju ke Kota Padang Panjang, lagi di perjalanan ya. Saya bersama saudara saya, kemudian ada kakak tuh di belakang bersama anak-anak dan ponakan gitu ya. Nah, abang saya lagi nyopir nih. Kita tadinya kan dari Kota Padang Panjang mau pergi ke Batu Sangkar, kebetulan ada saudara di sana dan kita lagi kunjungan gitu ya, berkunjung. Terus mau pulang kita berencana gitu mau kemana, kita main-main nih gitu kan. Nah, akhirnya kita kepikiran deh untuk pergi ke desa wisata terindah yang digadang-gadang selama ini. Indah bagaimana gitu lah ya. Ternyata emang ya mengindah gitu ya. Ya saya emang indah banget gitu. Jadi untuk itu silahkan datang berkunjung ke sana, dan kami udah membuktikan tadi keindahannya, keramah tamahan penduduknya gitu ya. Enggak ada penduduk lokal itu yang memang merasa asing dengan penduduk luar. Nah, sebagaimana kita kenal bahwa orang Minang itu kan perantau gitu. Jadi orang Minang itu terkenal dengan perantaunya dan mereka tersebar di mana-mana, dan saya tahu kita juga Minang itu sangat ramah tamah gitu ya. Nah, untuk sanak kasadonyo orang Minang yang ada di perantauan, salam dari kami di For You Channel. Jangan lupa ya di subscribe channel ini, dikasih jempol atau like-nya gitu ya. Nah, jika tidak suka nggak usah dikasih dislike atau jempol terbalik gitu ya. Nah, kita udah capek-capek nih, tapi jika memang itu yang terbaik bagi pemirsa ya mau apa lagi gitu ya. Sebenarnya kita kan kita hanya berusaha memberikan informasi yang akurat. Jadi kalau misalnya ada kesalahan, itulah manusia pasti punya kekurangan. Jadi kalau kita sibuk-sibuk nyari kekurangan tuh, ya jelas saja For You Channel juga pasti ada kekurangannya gitu ya. Namun jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Nah, baik pemirsa semua, ini kan jalanannya agak sepi nih. Nah, dari kondisi ini juga kita bisa membuktikan bahwa memang jalanannya juga nggak terlalu rame gitu ya. Jadi lumayan tenang gitu ya, lumayan tenang. Nah, ini memang lampu penerangan di pinggir jalan juga masih kurang. Nah, beberapa mobil yang lewat tuh ya kita lihat nggak berapa gitu ya. Jadi kita nyaman lah kalau berkunjung ke daerah ini. Nah, apalagi tuh gadis-gadisnya di Pariangan itu di Desa Terindah tadi, wah cantik-cantik deh gadisnya gitu ya. Jadi nggak ada salahnya. Para pemudanya gitu, kita lihat itu sangat ramah ya, sangat welcome banget dengan penduduk atau pengunjung yang datang dari daerah manapun, dan mereka agak pernah tuh beda-bedain dari mana gitu. Mereka sangat welcome sekali dengan kedatangan pengunjung. Nah, yang jelas ya kita sopan gitu ya. Kalau nggak sopan dimanapun ya, di rumah kita sendiri kan gitu kayak gitu pemirsa ya. Nah, ini sekarang kita lagi ada di perjalanan. Kira-kira ini kalau dari posisi kami sekarang itu kisaran 5 menit mungkin ya, 5 menit lagi atau enggak kurang kali ya ke Kota Padang Panjang, udah hampir mendekati. Jadi untuk itu yang jelas kalau datang ke sini berhati-hati, karena di sini jalannya itu kan kelok-kelokan ya, kelok-kelokannya cukup banyak tikungan manis. Yang kata orang tikungan manis itu manisnya akan membawa bahaya gitu. Jadi
tetap berhati-hati dan tetap waspada di perjalanan. Kalau kriminal kita jamin deh kagak ada kriminal untuk para pengunjung yang mau berkunjung ke sini. Nah, untuk itu kami hanya bisa mengatakan welcome to beautiful village in West Sumatra. Jadi selamat datang di desa terindah yang ada di Provinsi Sumatera Barat ya. Nah, untuk para pemirsa baik itu dari mancanegara maupun dari dalam negeri, kami sarankan ya untuk datang ke desa ini yang pastinya nggak menyesal deh untuk mengadakan nge-trip ke sini gitu. Tadi kita dari For You Channel kebetulan kita udah agak sorean ya, udah sore dan kita agak kelelahan. Tadi di awal video ini kita sedang singgah ya sambil meninjau gitu ya. Kita tinjau, nanti kalau ada yang datang ke sini boleh dong ajak-ajak For You Channel buat sama-sama camping kita gitu ya. Nah, soalnya For You Channel juga doyan gitu juga sih, doyan camping-camping gitu ya, bakar-bakar ikan, bakar ayam gitu. Iya ya. Aduh, kalau soal-soal apa ya, asik lah gitu ya. Pokoknya don't worry ya, don't worry, be happy bahwa yang pasti para pemirsa yang ingin datang ke sini dijamin ya, dijamin seperti kami bilang tadi, dijamin apa? Dijamin ya. Pasti merasa nyaman dan tidak nyesel gitu ya. Oke pemirsa, sampai di sini dulu kita info dari kami dari For You Channel untuk pemirsa semuanya. Yang jelas ke pemirsa, kami sangat mengharapkan dukungannya, berikanlah subscribe ya, karena subscribe itu gratis tis gitu ya. Nah, untuk like-nya juga jangan pelit lah gitu ya. Nah, jika ada sesuatu hal yang penting silahkan di komen di bawah video ini. Insya Allah kami akan memberikan umpan balik atau feedback yang sesegera mungkin. Nah, akan kami berikan feedback sesegera mungkin. Nah, baik pemirsa semuanya, salam dari kami For You Channel. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada deh yang kelupaan tadi dari For You Channel infonya ya. Ternyata tuh di desa terindah itu di sana juga tersedia loh pemandian air hangat gitu ya, air hangat yang memang keluar dari gunung api ya, gunung api aktif yaitu Gunung Merapi yang ada di sekitar itu. Dan di sana artinya kita kalau kedinginan itu dijamin bisa dihangatkan badannya tuh. Oke, bye.